Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 28 Agustus 2023 dan seperti biasa kita ucapkan selamat ya buat teman-teman semua yang masih melakukan aktivitasnya seperti biasa, dan tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Apalagi di keramaian guys, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya di sini. Dari data coin market cap menunjukkan adanya kenaikan meskipun tipis ya di 0,25%. Dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya ya. Kalau kita lihat di sini untuk data dari Bitcoin menunjukkan adanya penurunan ya dalam waktu 24 jam ini, tipis juga ya di 0,66%, berarti masih bisa dibilang sideways guys. Begitu juga dengan Ethereum guys, perubahannya masih minus juga di 0,65% ya. BNB juga sama di 0,18%, XRP lumayan di 1,28% untuk penurunannya ya. Dan kalau kita lihat di sini rata-rata untuk perubahan yang terjadi pada altcoin tidak jauh berbeda ya. Kalau kita bandingkan dengan perubahan yang terjadi pada Bitcoin, rata-rata perubahannya hanya di 0, sekian persen ya. Ini cukup bagus ya. Kemudian kalau kita lihat perubahan yang terjadi pada pergerakan harga Bitcoin seperti yang terlihat di chartnya ya. Terlihat di sini masih bisa dibilang sideways ya, dimana harga sekitar 26.000 ini masih menjadi titik support yang cukup kuat guys untuk bisa ditembus, dan terlihat di sini sideways-nya cukup lumayan panjang ya, sekitar 3 hari ini guys. Kayaknya para investor juga masih menunggu ya dan adem-adem aja melihat perkembangan dari market secara makronya. Oke, kita akan update lagi nanti perubahan harganya dan kita langsung saja menuju ke informasi yang pertama guys. Kita lansir pertama ya dari harian Bitcoinist, di mana di sini diinformasikan ya bahwa CNBC ini meliput Solana ya dan menjatuhkan Bitcoin Cash dan Litecoin. CNBC sebagai salah satu jaringan berita kabel terbesar di dunia yang menyediakan liputan pasar keuangan secara real time telah mencoret Bitcoin Cash dan Litecoin dan menggantinya dengan Solana guys. Sementara itu ya mereka akan terus meliput berita yang berkaitan dengan Bitcoin dan Ethereum, dua platform kripto paling berharga di dunia dan pelopor di bidangnya masing-masing. Hingga 26 Agustus belum dapat dipastikan mengapa CNBC mencoret Bitcoin Cash dan Litecoin. Namun yang jelas ya adalah bahwa mereka telah berada di pihak yang dirugikan dalam beberapa hari terakhir, dan valuasi mereka telah menurun ya dalam beberapa tahun terakhir ini. Meskipun membukukan kenaikan yang mengesankan pada bulan Juli, Bitcoin Cash telah mundur karena hype seputar persetujuan dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin di Amerika Serikat memudar. Bitcoin dan juga Bitcoin Cash naik sebelumnya ya setelah BlackRock mengajukan permohonan ETF spot Bitcoin ke Securities and Exchange Commission atau SEC. Sementara itu Litecoin turun beberapa hari setelah mengurangi separuh imbalan penambang pada awal Agustus ya, atau halving kemarin. Selanjutnya Bitcoin Cash dan juga Litecoin tidak lagi berada di 10 besar berdasarkan kapitalisasi pasar dan memiliki kontrak pintar dan jaringan transaksional yang muncul yang telah mengambil posisi dalam beberapa tahun terakhir. Litecoin dan juga Bitcoin Cash memiliki kapitalisasi pasar masing-masing sekitar 4,8 miliar dolar dan 3,7 miliar dolar. Dan termasuk di antara 20 koin paling berharga ya di posisi 16 dan 18 di papan peringkat guys. Di sisi lain Solana bertengger di posisi ke-9 di papan peringkat kapitalisasi pasar dengan valuasi di 8,3 miliar dolar guys. Dimana jaringan ini berada di depan Tron ya di posisi ke-10 dengan 6,9 miliar dolar. Solana juga mendekati Dogecoin dan Cardano yang kapitalisasi pasarnya masing-masing mencapai 8,8 dolar dan 9,1 miliar dolar. Jadi bahwa CNBC memilih untuk meliput Sol dan juga mengabaikan Bitcoin Cash dan Litecoin telah memicu diskusi di platform media sosial ya. Di Twitter atau X, seorang pengguna mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan dukungan untuk Solana. Dia menunjuk pada perkembangan di balik layar ya, termasuk lonjakan aktivitas token non-fungible atau NFT. Pada awal Juli, jumlah NFT yang dicetak di Solana melampaui jumlah yang dihasilkan dari Ethereum untuk pertama kalinya sejak Mei 2022. Dan lonjakan tersebut dapat dikaitkan dengan skalabilitas tinggi di Solana ya, yang berarti biaya transaksi yang rendah sehingga menguntungkan para kreator. OpenSea dan Rarible, dua pasar NFT populer di dunia ini mendukung NFT Solana pada tahun 2022 ini. Dengan dukungan mereka, pengguna akan lebih mudah melakukan perdagangan dan selanjutnya dapat meningkatkan aktivitas blockchain. Selain NFT, Solana Pay sebagai solusi pembayaran juga mendapatkan perhatian ya, di mana awal minggu ini Shopify sebagai platform e-commerce terkemuka mengintegrasikan Solana Pay agar pengguna dapat menyelesaikan pembayaran USDC dengan mudah. Circle sebagai penerbit dari USDC dan juga Checkout pemrosesan pembayaran telah mendukung Solana Pay guys. Ini menarik ya perkembangan dari Solana ini.
Dan kita akan update lagi nanti perkembangan dari Solana ini guys. Selanjutnya kita lansir dari harian Cointelegraph ya, dimana di sini diinformasikan bahwa Balancer ini dieksploitasi guys hampir $900.000 setelah adanya peringatan kerentanan guys. Jadi protokol DeFi Balancer dieksploitasi hanya beberapa hari setelah mengungkapkan kerentanan yang mempengaruhi pool yang ditingkatkan guys, seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya ya. Dan pembuat pasar otomatis Ethereum dan protokol keuangan terdesentralisasi Balancer dieksploitasi hampir $900.000. Protokol tersebut dikonfirmasi di X atau sebelumnya Twitter ya pada 27 Agustus, hanya beberapa hari setelah mengungkapkan kerentanan yang mempengaruhi beberapa pool. Sebuah alamat Ethereum yang diduga milik penyerang telah diungkap oleh pakar keamanan blockchain Meyer Dolev setelah eksploitasi, dan alamat tersebut menerima 2 transfer dari CoinDAI yang merupakan stablecoin masing-masing senilai $636.812 dan $257.527, sehingga total saldonya menjadi lebih dari $893.978 guys. Balancer menyadari adanya eksploitasi yang terkait dengan kerentanan di bawah ini. Tim protokol memposting di X menambahkan bahwa meskipun tindakan mitigasi yang diambil dalam beberapa hari terakhir telah mengurangi risiko secara drastis, pool yang terpengaruh tidak dapat dihentikan sementara guys, dan untuk mencegah eksploitasi lebih lanjut, pengguna harus menarik diri dari liquidity pool yang terkena dampak. Sarannya, Balancer pertama kali mengungkapkan kerentanan kritis yang mempengaruhi pool yang ditingkatkan pada 22 Agustus kemarin, mendesak pengguna untuk menarik dana dari penyedia likuiditas dan menghentikan sementara pool untuk mengurangi potensi kerusakan. Aset yang berisiko adalah aset yang digunakan di Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Genesis, Phantom, dan juga ZK EVM. Pada hari ditemukannya kerentanan itu ya, hanya 1,4% dari total asetnya yang berisiko, mewakili exposure aset senilai lebih dari $5 juta. Pada 24 Agustus, setidaknya $2,8 juta atau 0,42% dari total nilai terkunci atau TVL ini masih beresiko guys. Balancer memperingatkan para penggunanya tentang X bahwa mereka yakin dana dalam pool yang dimitigasi ya atau berlabel mitigasi ini aman. Namun demikian mereka sangat menyarankan ya untuk migrasi tepat waktu ke pool yang aman atau untuk penarikannya guys. Jadi pool yang tidak dapat dimitigasi diberi label beresiko. Jadi jika kalian itu merupakan liquidity pool atau LP di salah satu pool ini harap segera keluar ya. Di protokol ini juga digunakan di jaringan Optimism pada bulan Juni tahun lalu dengan tujuan untuk meningkatkan fungsionalitas pengguna dan mengurangi biaya guys. Jadi intinya kalau kalian mempunyai akun ataupun aset di Balancer ya, harap diamanin dulu guys untuk mengantisipasi jika ada eksploitasi lanjutannya guys ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Bitcoinis, di mana di sini diinformasikan bahwa untuk Western Union guys, ini merangkul Ripple ya, khususnya untuk blockchainnya, dan juga token XRP untuk meningkatkan transaksi uang guys. Nah ini menarik ya. Jadi perusahaan pengiriman uang global yaitu Western Union, kalian sudah familiar lah ya, dengan berani merambah ke ranah mata uang kripto yang dinamis dan berkembang pesat, menandai sebuah langkah signifikan dan strategis dalam landscape keuangannya. Dengan sejarah panjang dalam memfasilitasi transaksi lintas batas tanpa hambatan, keputusan Western Union ini untuk memasuki arena mata uang kripto yang sangat dinamis menggarisbawahi komitmennya terhadap inovasi dan kemampuan beradaptasi dalam ekosistem keuangan yang terus berubah guys. Langkah strategis ini diumumkan oleh CEO Hikmet Ersek dalam sebuah conference call dengan para analis, di mana ia mengungkapkan eksplorasi aktif Western Union dalam mengintegrasikan teknologi blockchain Ripple dan aset digitalnya yaitu XRP. Ripple mengkonfirmasi kolaborasi yang telah berlangsung lama dengan Western Union, menyatakan bahwa perusahaan telah terlibat dalam pengujian berbagai solusi dengan Western Union. Di antara inovasi-inovasi ini adalah XRapid yang banyak dibicarakan, yang merupakan sebuah solusi yang dirancang untuk memasukkan XRP ke dalam sistem pembayaran dengan mulus guys. Tren yang merangkul solusi berbasis blockchain Ripple untuk pembayaran lintas batas melampaui Western Union. Bahkan otoritas moneter Arab Saudi telah menandatangani perjanjian untuk mengimplementasikan perangkat lunak blockchain Ripple yaitu Xcurrent dalam operasi perbankannya. Lembaga keuangan dan perusahaan mengirimkan uang memanfaatkan teknologi ini untuk mengoptimalkan transaksi, memangkas biaya, dan meningkatkan efisiensi. Aplikasi nyata dari kegunaan XRP ini mendorong permintaan akan mata uang kripto sebagai aset penghubung, memperkuat proposisi nilainya, dan menarik investor di ranah keuangan digital guys. CEO dari Ripple yaitu Brad Garlinghouse menggarisbawahi keunggulan kompetitif XRP dalam kecepatan transaksi dibandingkan dengan Bitcoin, memposisikan Ripple sebagai pesaing yang tangguh ya dalam landscape mata uang kripto yang berkembang
berkembang pesat. Beralih ke analisis harga XRP ya, Ripple telah menunjukkan tren kenaikan yang terus-menerus dengan aktivitas pembelian yang kuat mempertahankan nilainya di sekitar angka $0,52 guys. Jadi ini menarik ya, adopsi kripto dalam hal ini adalah XRP semakin luas tentunya dengan masuknya teknologi dari blockchain XRP ini di Western Union guys, dan tidak menutup kemungkinan ya mungkin platform-platform seperti Western Union yang lain ini akan juga melirik ya untuk masuk ke teknologi blockchain juga, karena itu merupakan salah satu cara untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang ya. Dan kalau mereka khususnya untuk rival-rival dari Western Union ya tidak mau mengikuti perkembangan zaman, ini bisa saja akan menyusul seperti kasus yang dulu ya, seperti ada Nokia, BlackBerry dan lain-lain guys. Ini akan keren banget guys kalau kita ikuti. Kita akan update lagi nanti guys, dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Finbold, di mana di sini diinformasikan guys, platform OnlyFans, kalian tahu lah ya, mereka membeli Ethereum guys senilai $20 juta ya. Ini menurut catatan ya. Dimana yang kalian tahu ya bahwa OnlyFans ini merupakan platform berlangganan yang berbasis di Inggris untuk konten dewasa ya, dan telah masuk ke ruang cryptocurrency bertepatan dengan periode di mana perusahaan telah mencatat pertumbuhan yang signifikan guys. Menurut pengajuan keuangan perusahaan, OnlyFans telah membeli Ethereum senilai $19,8 juta ya. Namun nilai Ethereum yang dibeli telah menurun ya, menyebabkan kerugian penurunan nilai sebesar $8,455 juta ya pada 30 November 2022 guys. Akibatnya nilai Ethereum yang tersisa yang dikenal sebagai nilai tercatat mencapai $11,4 juta. Kerugian penurunan nilai ini menunjukkan bahwa investasi awal di Ethereum telah menurun nilainya sejalan dengan pergerakan harga baru-baru ini ya di pasar mata uang kripto secara umum. Menurut pengajuan, berinvestasi dalam mata uang kripto adalah bagian dari menempatkan uang ke dalam aset tak terwujud ya dengan masa manfaat yang tidak terbatas, di mana usaha dari OnlyFans ini ke dalam mata uang kripto dapat memiliki beberapa implikasi yang mengarah pada langkah yang disengaja menuju diversifikasi dan merangkul teknologi blockchain guys. Langkah ini bertepatan dengan Ethereum yang semakin dianggap sebagai aset yang menarik karena potensinya sebagai penyimpan nilai yang layak, di mana integrasinya yang terus berkembang ke dalam perusahaan keuangan arus utama semakin meningkatkan daya pikat aset ini sebagai pilihan investasi yang berkelanjutan. Selain itu, investasi ini mungkin terkait dengan kemampuan Ethereum untuk berfungsi sebagai aset yang tahan terhadap inflasi yang berpotensi membuatnya tidak terlalu terpengaruh ya oleh fluktuasi pasar keuangan konvensional. Terlepas dari investasi mata uang kripto, OnlyFans sebelumnya telah memperluas portofolio keuangannya melalui usaha dalam token non-fungible atau NFT pada Februari 2022 ya, di mana OnlyFans memperkenalkan fitur yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan NFT terverifikasi sebagai gambar profil. Platform dewasa hanya mengizinkan NFT yang dicetak di blockchain Ethereum guys. Ini keren banget ya. Dan ini membuktikan ya bahwa teknologi blockchain ini memang sudah mulai dilirik ya untuk platform-platform apapun, bahkan sudah masuk ke platform yang bersifat dewasa seperti ini guys. Dan ini akan semakin menarik ya jika nanti semakin banyak platform-platform di semua bidang masuk ke dunia blockchain, dan ini pasti tidak akan bisa dihindari guys, karena ini merupakan salah satu perkembangan zaman yang harus diikuti, dan kedepannya ini akan semakin menarik jika kita melihat perkembangan yang semuanya ini berhubungan dengan blockchain, dan tentu saja kita bisa memanfaatkan semua fasilitas-fasilitas yang ada ya, dan tentu saja ini akan mempermudah aktivitas ataupun kegiatan kita dalam hal perdagangan ataupun dalam hal mencari peluang usaha yang akan memberikan potensi luar biasa nantinya guys. Ini menarik ya. Dan kita lanjut ke informasi yang terakhir. Kita lansir dari harian Cointelegraph, di mana di sini diinformasikan bahwa Ronaldinho sebagai mantan pesepak bola dunia yang terkenal ya, kalian tahulah ya, ini gagal bersaksi dalam penyelidikan penipuan kripto menghadapi kemungkinan penangkapannya di Brasil guys. Jadi penyelidikan berpusat pada perusahaan Ronaldinho yaitu 18K Ronaldinho yang menjanjikan keuntungan harian lebih dari 2% kepada para klien melalui investasi kriptonya guys. Bintang sepak bola Brasil yaitu Ronaldinho Gaucho dapat ditahan oleh pihak berwenang untuk memberikan kesaksian atas investigasi penipuan kripto di Brasil guys. Menurut laporan media lokal, Ronaldinho gagal hadir di hadapan Kongres negara itu atas penyelidikan skema piramida yang diduga terkait dengan salah satu perusahaannya. Mantan bintang Paris Saint-Germain, FC Barcelona dan juga AC Milan ini gagal memberikan kesaksian pada sidang Kongres pada 24 Agustus dengan alasan kondisi cuaca yang buruk ya, dan mengabaikan panggilan pengadilan untuk kedua kalinya. Menurut anggota Kongres Aurelio Ribeiro, dia akan memiliki kesempatan lain untuk bersaksi pada 31 Agustus nanti. Jika Ronaldinho tidak hadir, aparat penegak hukum dapat membawanya ke hadapan komite. Para saksi yang dipanggil untuk hadir di hadapan Kongres memiliki kewajiban untuk melakukannya sesuai dengan hukum di Brasil ya, di mana saksi yang tidak memenuhi panggilan pengadilan dapat didenda dan dibawa secara paksa ke hadapan Kongres oleh polisi. Penyelidikan ini berkisar pada usaha Ronaldinho ya, di 18K Ronaldinho
sebuah perusahaan yang diduga menjanjikan pengembalian harian lebih dari 2% guys kepada klien melalui investasi kripto guys. Gugatan hukum yang menuntut ganti rugi lebih dari 61 juta dolar diajukan terhadap perusahaan karena gagal mengembalikan keuntungan tersebut, di mana proses pengadilan sekarang menjadi bagian dari investigasi yang lebih luas terhadap penipuan kripto di negara ini. Tim hukum dari Ronaldinho berpendapat bahwa dia hanyalah duta besar perusahaan dan dengan demikian merupakan korban lain dari dugaan penipuan ini. Menurut mereka, gambar dan namanya digunakan secara ilegal untuk menipu calon klien tanpa izin yang tepat. Bisnis kripto Ronaldinho juga mencakup koleksi non-fungible token atau NFT yang diluncurkan bekerjasama dengan Influxo pada tahun 2021. Pada tahun 2020, Ronaldinho dan saudaranya Roberto de Assis ditangkap di Paraguay karena memasuki negara itu dengan paspor palsu, menghabiskan lebih dari 170 hari di balik jeruji besi, dan Assis juga terlibat dalam investigasi kripto yang sedang berlangsung guys. Jadi menarik ya, ternyata tidak menutup kemungkinan ya bahwa mantan pemain sepak bola terkenal dan bahkan sudah mencicipi ya klub-klub besar seperti Ronaldinho ini untuk mencari opportunity ataupun bisnis ya di bidang kripto guys. Meskipun di sini masih simpang siur untuk beritanya apakah dia juga menjadi salah satu korbannya, tapi ini cukup menarik ya, dan pasti di luar sana ada juga ya beberapa pemain sepak bola yang juga berinvestasi di platform kripto. Namun saya kurang tahu ya, tapi ini menarik untuk dibahas ya. Dan nanti kita akan update lagi beberapa informasi yang tadi ya, dan tentu saja kalian stay tune aja di channel kita ini guys. Oke, cukup ya untuk informasi hari ini. Nanti kita akan update lagi jika ada informasi yang menarik ya. Dan seperti biasa, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.